Hello, dengan Bang Review di sini. Punya MacBook, pengen pakai tambahan monitor biar produktivitas meningkat. Mau beli Apple Studio Display tapi harganya kemahalan. Bingung mau beli monitor apaan? Ya semoga setelah nonton video ini kalian dapat pencerahan dan tidak bingung lagi. Jadi aku ada rekomendasi monitor yang MacBook banget, yaitu si BenQ MA270U. Kenapa gitu? Karena monitor ini dirancang khusus dan sangat kompatibel buat MacBook. Yang penting MacBooknya disaranin udah ada port Thunderbolt ya. MacBook keluaran terbaru udah ada Thunderboltnya semua sih. So apa aja yang bikin monitor ini special? Aku jabarin 5 alasan ya yang bikin monitor ini MacBook banget. Yang pasti monitor ini ukurannya 27 inch, resolusinya 4K, dengan color gamut 95% DCI-P3. Hai gesan. Oke, alasan pertama adalah pada sektor desain. Kita tahu bahwa MacBook itu desainnya wujudnya minimalis. Tentu cocok bila dikawinin nama monitor ini. Karena desainnya yang senada, bezel layarnya mostly tipis, overall minimalis, maka tampak harmonis. Asik. Apalagi kalau MacBook kalian warnanya sama-sama silver ya. Makin cocok, makin langgeng. Dan satu hal kecil yang bikin aku demen adalah tulisan BenQ di sini tampak low profile ya. Maksudnya fontnya ini sama-sama hitam, jadi tidak begitu kelihatan font mereknya. Ini semakin memperkuat kesan minimalisnya. Build quality-nya sangat baik, solid, material permukaan bodi serta stand-nya dari plastik. Looks-nya kayak aluminium ya. Tapi untuk rangkanya tentu dari metal. Mau ditinggiin atau diturunin posisi monitornya ya tinggal ditarik atau didorong aja lehernya kayak gini. Oh ya, soal ergonomi juga lengkap ya pergerakannya ya. Jadi posisi monitornya bisa di tilt, di swivel, serta di pivot. Dan sedikit pemanis adalah pada base-nya ini ada rubber pad-nya ya, dengan permukaan yang halus. Mungkin kepake buat narok gadget Apple kalian. iPhone-nya taruh sini biar nggak lecet ya. Atau mungkin MacBook-nya bisa ditaruh di sini juga. Kemudian terdapat tombol on-screen display di sebelah sini. Di sini kita bisa mengakses brightness, tingkat brightness, terus tingkat volume, inputnya, sama info ini itu segala macam. Untuk pengaturan yang lebih lengkap bisa mengakses menunya secara langsung di MacBook-nya dengan menginstal software bernama Display Pilot 2. Ntar aku jelasin fitur-fiturnya. Yang pasti si Display Pilot 2 ini menampilkan user interface, senada dengan yang ada di MacBook. Intinya baik dari segi fisik monitor serta softwarenya, desainnya senada. Cocok bagi kalian yang mengutamakan meja kerja yang tampak harmonis serta seamless. Oh ya, pengen dengerin kualitas audio speakernya? Karakter audionya mirip kayak MacBook, bass-nya sama-sama rada minim. Bedanya di sini output volumenya lebih keras dan overall detailnya tidak sebaik di MacBook sih. Kualitas audionya B aja namun masih ya terbilang enjoyable. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along. Sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. Nah, balik lagi ngomong-ngomong soal seamless, dan ini jadi alasan yang kedua. Monitor ini mampu menghadirkan experience yang terintegrasi secara mulus berkat hadirnya fitur iKeyboard Control serta Brightness Sync. Dan seperti yang aku bilang tadi, software Display Pilot tuh kudu diinstal terlebih dahulu untuk nikmatin fitur-fitur tersebut. Via fitur iKeyboard Control, dengan mudahnya kita bisa ngatur tingkat brightness layar dan volume speaker sang monitor melalui keyboard MacBook-nya. Atau bisa juga melalui keyboard terpisah yang udah terhubung ke si Mac ya secara wireless atau apalah. Ya kemampuan kayak gini tentu bikin pengoperasian jadi lebih praktis ya, lebih seamless. Nggak perlu repot ngatur secara manual di tiap-tiap perangkat. Karena kontrolnya udah jadi satu dipusatkan di MacBook-nya. Uniknya tingkat brightness antara layar MacBook dengan layar monitor bisa aku kontrol secara bersamaan bila fitur Brightness Sync diaktifin. Jadi ketika aktif terlebih dahulu bisa kita set secara manual tingkat brightness kedua layarnya agar seragam ya. Setelah itu ketika tingkat brightness kita atur, secara otomatis kedua layar akan berubah tingkat brightness-nya secara bersamaan. Sehingga tampilannya jadi serempak dan seamless visualnya. Tepuk tangan dulu.
Selain itu, tingkat brightness juga bisa diatur via slider yang tersedia pada software Display Pilot 2. Di sini berbagai macam fitur bisa kita akses. Yang patut aku bahas dan masih berkaitan dengan aspek seamless adalah ICC Sync. Bila diaktifin, maka color profile yang digunain pada kedua layar bakal disamain, sehingga warna layar MacBook dengan monitornya bakal mirip. Nyaris identik, ya biar enak aja pas dipakai buat kegiatan multimedia misalnya ya. Agar ditampilin color yang cenderung konsisten antara masing-masing layar. Dan soal color ini yang menjadi alasan selanjutnya kenapa monitor ini MacBook banget. Jadi monitor ini support color gamut 95% DCI P3, sehingga cocok bagi color space display P3, yang merupakan color space khasnya produk-produk Apple termasuk si MacBook. Sebagai yang mengutamakan color gamut yang lebih luas dibandingkan dengan sRGB standar, butuh representasi warna yang lebih akurat, maka monitor ini udah sangat memadai buat kalian yang berkutat pada kerjaan multimedia dalam skala intermediate atau menengah. Kayak aku contohnya bikin video-video di YouTube. Lagi ngedit video di FCP, lagi coloring, ya tinggal ganti aja color mode-nya ke display P3 di sebelah sini. Boom, kedua layar akan berubah color mode-nya. Nah, yang aku suka adalah ternyata tiap-tiap software yang kita jalanin bisa kita assign, kita set untuk menampilkan color mode tertentu melalui fitur application color mode di sebelah sini. Misal lagi ngedit video di FCP Final Cut Pro, dibuka aplikasinya, dibuka softwarenya, maka secara otomatis color mode-nya akan berganti ke display P3 dari yang tadinya berada pada color mode default-nya. Lagi nonton di Apple TV, color mode-nya bisa kita set agar secara otomatis ganti ke cinema misalnya ya. Lagi coding bisa otomatis ganti ke color mode coding dan lain-lain. So, lebih praktis untuk gonta-ganti color mode berkat otomatisasi dari fitur tersebut. Intinya color mode yang tersedia di sini ada banyak. Display P3, sRGB, cinema, game, coding, e-paper, sama user atau custom ya. Dan secara keseluruhan aku happy dengan kualitas layarnya. Ini peak brightness-nya cukup terang, up to 400 nits. Support HDR pula, walaupun masih HDR 400 tapi dah lumayan lah. Resolusinya 4K, tampak tajam banget untuk layar ukuran 27 inch. Terus ini panelnya nano matte, sehingga ada anti glare sama anti reflektif juga. Viewing angle juga sangat baik ya. Apalagi ada ini ya, ada TV Rainland bikin mata nggak cepat capek. Move on ke alasan yang keempat, yaitu ketersediaan konektivitasnya yang mampu mendukung konektivitas MacBook yang minim. Ya kita tahu sendiri ya, MacBook, apalagi MacBook Air, ketersediaan colokannya portnya cuma dikit. Jadi monitor yang dikhususin buat MacBook tentu udah nyediain port USB-C multifungsi. Nah, port yang ini yang nyolok ke MacBooknya kepake buat nampilin display, transfer data, sama ada power delivery up to 90 watt. Ntar kalau baterai MacBooknya udah penuh, tentu proses ngecasnya akan berhenti. Dan sumber power pastinya akan mengambil dari arus listrik. Battery health MacBook kudunya tetap aman. Selain itu, terdapat banyak USB hub lainnya yang terdiri dari satu buah port USB-C yang kepake buat transfer data sekaligus mengusung power delivery 15 watt. Sehingga kepake buat ngecas gadget kalian ya. Sekedar info, jadi ini power delivery-nya bisa dibikin hidup terus tatkala monitornya sedang dimatiin dengan cara ngaktifin opsi yang ini. Kemudian terdapat dua buah port USB Type-A ya. Di belakang sama di bawah sini. Yang di bawah sini ngumpet. Ya, overall kelengkapan portnya udah lebih dari cukup dan tentunya semakin menambah jumlah port MacBook yang terkenal minim ketersediaan jumlah port di laptopnya. Sehingga penggunaan dongle bisa diminimalisir. Dan gak kerasa udah alasan yang kelima. Jadi ini alasannya lebih ke sektor produktivitas sih sebenarnya. Para pengguna MacBook kan biasanya concern terhadap hal tersebut. Beli MacBook buat kerja ya, bukan buat gaming. Jadi terdapat fitur desktop partition yang bila diaktifin kita bisa mempartisi Windows yang telah kita buka sesuai dengan pilihan layout yang kita kehendaki. Jadi fitur ini lebih fleksibel daripada fitur partition bawaan si macOS. Karena jumlah window yang ditampilin bisa lebih banyak dan layoutnya bisa ada banyak variasinya, bahkan bisa kita custom layoutnya. So ujung-ujungnya produktivitasku makin meningkat. Ya walaupun cuma pakai satu monitor eksternal. Bisa kerja sambil nonton dalam satu layar. Dengan tampilan yang lebih lega. Ujung-ujungnya malah nggak kerja, malah nonton. Oke, itu tadi 5 alasan monitor BenQ MA270U MacBook banget. Cari monitor yang kompatibel buat MacBook dengan budget di 8 jutaan ya, ini rekomendasiku. Dari price to spec menurutku sangat sebanding, ini garansinya juga 3 tahun full service. Semoga awet. Dan gitu aja videonya, silahkan kembali bekerja.
Jangan lupa liburan ya, liburan akhir tahun.